Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya minta maaf nih menyita waktunya di salah kesibukan Bapak Oh saat ya, nggak ini. apa-apa. Kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal Pak terkait pengalaman Bapak selama mengelola dan memimpin sekolah ini. Bisa Pak nggak Pak? Ya, nggak apa-apa. Kebetulan Eh, saya lagi senggang. Siap. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kami selama memimpin di sekolah ini memang banyak kasus-kasus yang memang ada kasus itu jelas dilema etika, Hmm. kemudian kasus itu jelas bujukan moral, tapi kadang-kadang dua kasus itu kami untuk menyikapinya terlebih dahulu berarti menganalisis, ya, supaya kita bisa membedakan mana dilema etika, mana bujukan moral. Nah, dalam hal ini saya punya strategi bagaimana menyikapi supaya permasalahan itu bisa konkret terlihat bedanya. Nah, kalau permasalahan itu ada di sekolah secara terjadinya itu berbenturan dengan kepentingan pribadi atau enggak. Kalau berbenturan dengan kepentingan pribadi, nah itu jelas-jelas itu merupakan bujukan moral. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi apakah kasus yang terjadi ini prosedural enggak. Nah, gitu. Kalau prosedural berarti itu tidak merupakan bujukan moral. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih jawabannya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, seringkali kami menemukan dua kasus yang sama berbenturan untuk merebut suatu kepentingan, misalkan diperebutkan oleh dua kasus yang berbeda, tetapi sama-sama termasuk dilema etika. Nah, kami menyikapinya satu, sejauh mana kebaikan yang ditimbulkan dari kedua kasus tersebut. Nah, kasus yang memberikan dampak kebaikan kepada lingkungan sekolah yang lebih besar, maka itulah yang kami pilih, terutama dampak terhadap anak. Yang kedua, kedalaman dari kebaikan yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Semakin dalam nilai kebaikan yang ditanamkan dalam kasus tersebut, maka kami memilihnya yang itu. Jadi itulah cara kami untuk menyikapi bagaimana menjalankan pengambilan keputusan dari dua keputusan yang berupa dilema etika. Oke, terima kasih Pak dengan jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, Ya. dalam langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menyikapi kasus yang muncul di sekolah kami sangat bervariasi. Kadang kalau misalkan kasus itu berupa kasus-kasus kecil, ya saya mungkin dengan berbekal pengalaman kasus sebelumnya saya bisa mengkorelasikan gitu cara pengambilan keputusannya ya serupa gitu. Tapi mungkin ada masalah yang besar meributkan orang banyak. Dalam hal ini kami pun mengadakan koordinasi dengan bawahan kami, staf kami, supaya mereka memberikan ide atau gagasan, bahkan mungkin ide gagasannya lebih baik dari saya. Dan itulah mungkin dari hasil keputusan itu dibuatkan sebuah keputusan bersama gitu untuk menjawab dari satu kasus tersebut. Jadi tetap berkoordinasi Pak dengan. Iya, saya selalu berkoordinasi. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang baru misalkan. Nah, itu pun saya selalu berkoordinasi dengan staf kami, bahkan saya berkonsultasi dengan pihak luar gitu. Supaya memiliki nilai dari keputusan itu maksimal. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk kasus dilema etika, kasus yang keputusan yang paling efektif, kebijakan yang paling efektif diterapkan adalah dengan membuatnya sebuah tim kerja, di mana tim kerja ini bisa mengontrol, mengevaluasi, kemudian menganalisis dari kasus yang terjadi. Dan kadang kasus yang terjadi ini cenderung sama
dari kasus-kasus sebelumnya. Sehingga kita dengan sebuah tim, dengan pengalaman masing-masing di dalamnya, kita bisa menjawab dan menentukan sebuah keputusan yang akan diambil. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan pada saat kami menentukan keputusan dalam kasus dilema etika, yang pertama, dua unsur yang sama dengan bobot yang sama. Jelas saya bingung mau memutuskannya, tapi dalam hal ini pasti ada pembedanya. Satu, nilai pembedanya itu apakah kinerja orang tersebut sungguh-sungguh atau enggak. Nah, itulah yang menjadi pembanding. Yang kedua, apakah prosedur yang dicapainya sudah benar enggak. Nah, kemudian dilihat dari rekam jejak kasus yang sebelumnya dari pelakunya. Kalau misalkan kemarin-kemarin dia lancar, sukses, ya mungkin kami pun mendukung. Nah, mendukung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasa dijalankan? Permasalahan sering kami alami, sering kami rasakan, terutama di lembaga kita ini. Kenapa? Karena melibatkan antara sekolah dengan masyarakat, antara sekolah dengan guru dengan siswa, antara guru dengan guru, itu sangat banyak. Cuman kasus-kasus itu ada yang kasus ringan, kasus berat, kasus menengah. Nah, untuk kasus-kasus ringan mungkin keputusannya saya ambil langsung dan jawab langsung. Nah, terutama hal-hal yang tidak memerlukan keterlibatan orang banyak. Tetapi kalau yang menyangkut itu kepentingan orang lain, orang yang banyak, lingkupnya banyak, dengan kasusnya juga kompleks. Nah, kami memerlukan gagasan, ide dari orang lain, terutama staf gitu ya. Terutama orang-orang yang mampu kerja, punya pekerjaannya baik, jejak kasusnya baik. Nah, mungkin itu lebih saya berdayakan untuk membantu kami dalam sebuah tim untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian keputusan yang saya buat itu seperti tadi, bisa secara langsung kalau masalahnya kecil. Kemudian dimusyawarahkan dulu secara tim, barulah dibuatkan keputusannya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang di dalam kasus-kasus dilema etika ini yang mempermudah? Bisa diulang itu? Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang membantu? Ya, seseorang atau faktor-faktor yang membantu. Faktor-faktor yang membantu dalam penyelesaian masalah, satu adalah keinginan kita, keinginan kuat dari kita. Sejauh mana komitmen kita ingin mengabdikan diri kita ke dalam lembaga tersebut. Dengan sendirinya akan muncul jawaban bagaimana cara memutuskan. Yang kedua, memberdayakan tim untuk selalu solid, memiliki kerja yang baik dalam menjawab semua permasalahan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir Pak nih, sebentar lagi sudah selesai. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan? Yang pertama, mendewasakan diri saya. Karena apapun yang terjadi, sepahit apapun yang terjadi, keputusan yang saya buat itu mendewasakan saya. Yang kedua, bisa menjadi contoh buat yang lain. Bagaimana cara membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, punya pengalaman baru. Sehingga pengalamannya bertambah. Itu saja. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan sudah saya sampaikan yang dengan jawaban yang alhamdulillah bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk
mengambil hikmah dari bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat pada saat ada dilema etika maupun ada rujukan moral. Itu saja, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah menyiapkan waktunya di tengah kesibukan Ibu saat ini. Mungkin di sini saya akan bertanya beberapa hal terkait pengalaman Ibu dalam membuat keputusan yang pernah dilakukan selama memimpin sebagai kepala sekolah di PAUD Darussalam Jagabaya. Yang pertama langsung saja, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan anak usia dini Darussalam, tepatnya di Desa Jagabaya, pasti akan beragam kasus yang akan saya hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan, identifikasi kasus, syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka merupakan kasus bujukan moral. Pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa dan pihak mana. Apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Baik, terima kasih dengan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau suara hati atau nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil, mudaratnya, dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan peluang, lalu membuat keputusan, lalu keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang ada dan diambil adalah keputusan yang penuh rasa tanggung jawab. Oke, baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Tentunya harus melibatkan pihak-pihak yang terkait. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat pemahaman sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dan menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Oke, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus
dilema etika, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut untuk segera diselesaikan agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif untuk semua warga sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi mungkin yang terbaik untuk semua warga sekolah. Kemudian pengelolaan emosi yang baik, pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, Ibu, yang terakhir, dari sebuah hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat mengambil keputusan tentang dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau peserta didik. Baik, itu saja mungkin Ibu pertanyaannya. Terima kasih atas seluruh jawabannya. Semoga selama Ibu memimpin diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. School in Jakarta, American solar, had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your pinata, she was a star charter, glad she gave it to you.